Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Hai sahabat Bitkom, berjumpa lagi dalam podcast Bitkom Bincang Komunikasi. Dan kali ini edisi yang menyenangkan sesuai tema kita, gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Tentu saja kami sudah menghadirkan narasumber yang akan berkompeten untuk menjawab apakah gasing itu. Sahabat Bitkom, beberapa dari Anda mungkin sudah familiar ya dengan gasing, tapi beberapa juga mungkin baru sedikit-sedikit informasinya tentang gasing. Nah, untuk itu kami hadirkan dua orang narasumber yang akan menjelaskan secara rinci apakah gasing itu. Tapi sebelum itu kembali saya ingatkan sahabat Bitkom dimanapun Anda berada untuk tetap mencukupi kebutuhan air minum Anda. Sudahkah Anda hari ini minum Yeh Buleleng? Air minum kebanggaan warga Buleleng. Dari kita untuk kita, siapa lagi kalau bukan kita yang meminum Yeh Buleleng tentunya. Dan sahabat Bitkom, saat ini saya sudah ditemani oleh sahabat cantik saya, silahkan. Saya Cahya Dewi. Cahya Dewi, boleh lanjut langsung diperkenalkan siapakah narasumber kita kesempatan kali ini? Baik, terima kasih. Jadi pada kali ini kami mendatangkan dua narasumber tentunya dari bidang pendidikan. Itu yang pertama atas nama Igede Fajar Dian Mahendra SPD. Beliau adalah trainer Aula Gasing Nasional di Provinsi Papua Pegunungan pada Juli 2024. Kemudian trainer Aula Numerasi Asik Nasional di Kota Jayapura, Papua pada Agustus 2024. Kemudian perwakilan trainer dalam menerima penghargaan trainer inspiratif nasional gasing Indonesia di Humbang Hasudutan Sumatera Utara pada Oktober 2024. Kemudian beliau adalah seorang guru di SD Negeri 2 Tunjung. Kemudian untuk narasumber yang kedua yaitu atas nama Kadek Asadi Putra SPD GR. Beliau adalah trainer Aula Gasing pecahan desimal bagi guru-guru terbaik Kabupaten Buleleng pada April 2024, kemudian trainer Aula Gasing Nasional Kabupaten Gianyar Bali pada Juli 2024, dan trainer Aula Numerasi Asik Nasional di Jayapura, Papua pada Agustus 2024. Beliau adalah seorang guru sekolah dasar SD Negeri 1 Gitget pada 2016 sampai 2018, kemudian guru sekolah dasar SD Negeri 7 Kampung Baru pada 2018 sampai sekarang, dan Federasi Panjat Tebing Indonesia Buleleng pada 2018 sampai sekarang. Baik, mari kita sapa dua narasumber kita. Halo Kak Fajar dan Kak Kade. Halo Sobat Bitkom. Jaga kodam. Selamat paginya, oke? Oke. Kami sebenarnya dari trainer gasing itu kalau mau mengucapkan selamat pagi itu ada versi kami ya. Harus ada jargonnya kan? Akan sapa dulu selamat pagi sahabat Bitkom dengan paginya gasing. Oke. Siap Lanjut ya, yuk gas. Oke. Selamat pagi, luar biasa. Nah, Oke, jadi boleh ya yang di rumah tepuk tangan dulu. Iya. Cahaya, tepuk tangan dulu dong. Khususnya untuk keluarga saya di rumah boleh lah. Oke, jadi untuk pembukaan aja udah luar biasa heboh nih ya. Saya jadi makin penasaran. Gasing itu apa sih dan apa yang melatar belakangi adanya metode gasing ini? Boleh silakan siapa dulu yang berkenan menjawab? Kita switch. Kita atau saya saja. Oke, ladies first. Oke, terima kasih untuk gasing. Nah, gasing. Ketika mendengar kata gasing, itu pertama kali yang ada di bayangan saya itu pasti permainan gasing ya. Nah, setelah saya mengikuti pelatihan gasing ini, ternyata memang pelatihan ini tuh hampir sama dengan gasing yang kita kenal ya, permainan tradisional berputar. Karena dalam pelatihannya itu, gasing ini gurunya itu tidak ada kesempatan untuk duduk. Nah, dalam gasing ini tuh
gurunya itu harus lebih atraktif kepada anak-anak sambil berdiri menjelaskan. Nah, begitu. Jadi dalam gasing ini itu sebenarnya merupakan sebuah kepanjangan. Ada kepanjangannya. Ada kepanjangannya. Apa itu gasing? Gasing gampang, asik, menyenangkan. Oke, tepuk tangan lagi. Terus perangan. Oke, nah latar belakangnya sendiri gimana nih Kak? Latar belakang Oke, metode untuk gasing. di Buleleng ini sebelum kami mengenal gasing ya, karena Buleleng ini kan salah satu yang menginisiasi gasing di pendidikan khususnya untuk di Kabupaten Buleleng kan. Kita dipanggil oleh Bapak Sekdis pada saat itu dari 32 orang peserta ini. Jadi peserta ini menjadi bagian pelatihan selama 15 hari, pelatihan gasing khusus bakal kubagi. Jadi itu yang mendasari latar belakang hadirnya gasing di Kabupaten Buleleng. Berikutnya kami berlatih gasing itu kan selama 15 hari itu banyak hal yang berubah. Pertama kita melihat para trainer nasional ini dengan karakter yang berbeda. Jadi ada yang heboh dengan goyangan, ada yang heboh dengan mengajar ini. Namun dari perbedaan itu mereka terlihat sebagai satu tim. Ini yang membuat kami tertarik lebih karena mereka membawa hal yang baru dalam dunia pembelajaran. Jadi dengan gairah mereka bisa mengajarkan kami sehingga mengaruhi kami untuk belajar lebih bersemangat lagi. Sehingga ini menjadi dasar, menarik nih gasing gitu loh. Sehingga saya yakin gasing ketika ada di Buleleng akan bisa membantu pendidikan di Buleleng. Oke, gasing ini berarti untuk mata pelajaran matematika aja ya Kak ya? Untuk saat ini mungkin iya, namun ini namanya metode. Jadi metode ini yang membelajarkan anak-anak biar mereka tahu artinya belajar dan bukan hanya di matematika saja semestinya bisa dilaksanakan. Ini sudah diinisiasi oleh Pak Sekdes kemarin untuk mengembangkan ke mapel yang lainnya. Sebenarnya sudah ada pengalaman kalau kami dari trainer secara langsung bukan hanya di matematika kita belajar gasing. Di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN dan juga mapel lainnya kita bisa menggunakan gasing karena di gasing itu yang diutamakan adalah kehebohan. Jadi gasing ini sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Pak Fajar ini kan melingser. Betul seperti itu, kita semua mengajak orang di dunia pendidikan, di dunia pembelajaran KBM yang kita laksanakan itu semuanya melingser. Tidak ada yang diem. Jadi semuanya bergerak. Kalau ada yang diam berarti itu mereka belum dirasuki gasing gitu loh. Kalau istilahnya yang paling jelas di sini kan gasing itu kan kepanjangannya ada hal lain lagi, itu harus gaduh dan bising. Jadi ya harus heboh. Gasing itu wajib heboh. Kalau enggak heboh, enggak gasing nih. Jadi kalau siswa itu kan diajak heboh pasti seneng dia. Apalagi dengan berbagai permainan yang kita sediakan, berbagai pengenalan materi, cara menjawab soal. Saya yakin semua anak-anak juga senang seperti itu. Oke, baik. Jadi pasti dalam menerapkannya ada tantangan kan Kak? Apa aja sih tantangan dalam menerapkan metode gasing ini di kelas dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, mungkin setiap hal itu pasti ada tantangannya ya. Nah, untuk pelaksanaan gasing ini di kelas, kebetulan saya adalah guru kelas 5 juga, guru kelas 5 SD. Jadi tantangan yang pertama itu adalah mengenalkan metode baru ini ke siswa. Karena sebelumnya siswa kan sudah membelajarkan metode yang lama. Nah, sekarang kita akan mengenalkan metode yang baru. Nah, inilah tantangannya. Bagaimana cara menghadapi tantangan itu? Ya, kita sampaikan dengan sepenuh hati, bawakan metode ini dengan sebaik-baiknya sehingga anak-anak menyadari bahwa ternyata ini metode baru yang benar-benar asik, gampang dan menyenangkan. Jadi selama pengalaman saya menerapkan ini di siswa saya, anak-anak itu bahkan tidak mau pulang ketika pembelajaran sudah selesai. Saya menyampaikan ke anak-anak, bagaimana sekarang ini? Apakah kita tetap belajar? Jangan Pak, kita bermain dulu. Jangan Pak, kita main kuis dulu. Begitu. Jadi banyak anak-anak yang senang dalam mengikuti pembelajaran gasing ini. Jadi itu. Oke, kalau prinsip-prinsip dasarnya gimana Pak? Mungkin ada pakem-pakemnya atau gimana nih? Oke. Untuk di gasing itu sebuah metode ada 3 tahap sebenarnya. Tahap pertama dalam menyampaikan materi itu adalah dengan menggunakan konkret. Kemudian kita akan lanjutkan dengan tahap abstrak. Kemudian kita lanjutkan dengan tahap mencongak. Inilah tahapan-tahapan yang akan dibelajarkan dalam metode gasing. Karena kita ketahui anak-anak usia sekolah dasar itu akan lebih cepat memahami sebuah materi apabila kita awali dengan menggunakan konkret itu. Apa itu konkret? Abstrak, mencongak? Silakan saya lempar ke Bapak yang sebelah saya. Oke deh. Kalau dilempar sama saya jadi trennya langsung ya Pak Fajar ya di siswanya ya. Oke. Kalau konkret ya, kalau kita ambil dari bilangan yang paling gampang ini karena gasing itu kan dari gampang. Jadi gampangnya kita sudah mengenal satu kan. Jadi kok kita contohkan pakai Buleleng. Iya betul.
Ini adalah satu botol buleleng. Iya. Nah, kita contohkan Jar. Coba saya ingin mengajak siswanya itu biar senang gitu loh, biar bergerak. Karena dengan bergerak mereka akan mempelajari pembelajaran secara bermakna gitu. Boleh Pak Fajar ilustrasikan ya? Oke. Saya jadi guru nih. Nah, Oke. di kelas ini kita mengajarkan tentang konkret ini. Nah, coba anak-anak silakan bentuk angka 1 menggunakan badan Anda gitu, badan kalian. Coba Pak Fajar. Silakan berdiri dong. Boleh, silakan. Boleh dong, boleh. Oh, boleh pakai jari. Kita contoh pakai jari aja boleh. Oke. Nah, oke. Coba bentuk angka 1 menggunakan badannya. Iya, pakai set gitu. Set. Iya. Oke. Set. Oke, luar biasa kan? Jadi gasing ini semuanya bergerak. Lanjut sama abstraknya kan? Kita lanjut ke abstrak. Anak-anak coba tuliskan dulu di udara menggunakan jarinya bagaimana angka 1 itu. Nah, kita kan kenalkan angka 1-nya itu bagi anak-anak itu seperti apa. Langsung kita kenalkan di udara itu seperti apa. Coba silakan Pak Fajar contohkan menggunakan jari dulu. Oke, ayo teman-teman, mana jarimu? Ini jariku. Oke, mari kita bentuk 1 menggunakan jari. Dimulai. Set. Lagi. Nah. Set. Lagi. Set. Lagi. Ini contoh murid yang benar-benar terasuki gasing ya. Saya pengen kan. sekolah lagi nih benar ya. Iya. Itu kalau abstrak dalam bentuk tulisan di awan. Sekarang kita lanjut langsung penulisan di papan dan anak-anak juga menulis di buku tulis gitu loh. Mencongaknya seperti apa? Nah, satu gitu umpamanya kan di sini ada permainan gamesnya. Menggunakan jari. Ya, menggunakan Jadi, jari. kami akan minta ke anak-anak untuk menunjukkan 1 menggunakan jari tapi yang berbeda. Yang berbeda Jadi gitu kalau loh. saya misalkan menyebutkan satu Satu. yang berbeda Pak. Iya, Oke. ini. Nah, makin lama makin cepat. Jadi yang pertama satu. Oke, luar biasa sekali ya Cahaya ya. Jadi harus heboh seperti itu kan. Muridnya juga terbawa suasana untuk heboh. Sehingga konkret abstrak mencongak itu tidak ada pembelajaran yang membosankan kalau di gasing. Gitu loh. Berarti kalau setelah menerapkan metode ini ada perubahan signifikan ya dari semua siswa atau hanya beberapa siswa, Kak? Oke, untuk perubahannya sebenarnya ini dalam gasing itu ada 8C. Nah, 8C. Jadi 8C ini termasuk dalam critical thinking, communication, computational logic, kemudian ada culture, ada compassion, terus ada communication. Jadi ketika mereka belajar gasing, tadi kan ada kegiatan mencongak satu. Jadi siswa yang awalnya itu agak pendiam, ketika kita minta mempraktekkan dengan teman sebelahnya. Coba anak-anak sekarang giliran anak-anak nih sama teman sebelah untuk mencoba mencongak 2 begitu. Jadi anak-anak yang awalnya itu agak pendiam, jadi terpengaruh Terpacu dan terpengaruh dengan temannya yang di kelas. Jadi mereka akan meningkatkan kemampuan komunikasi juga yang pertama. Yang kedua karakternya yang awalnya mungkin agak pendiam, duduk-duduk saja. Ketika kita minta main game gitu misalkan, jadi anak-anak itu akan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin itu contoh kecilnya. Iya. Jadi metode gasing ini sudah diberlakukan di seluruh sekolah di Buleleng Pak saat ini? Oke, untuk saat ini Buleleng ini salah satu kabupaten yang sudah mengimbas ke seluruh sekolah di Kabupaten Buleleng. Ini luar biasa ini. Dukungan dari pemerintah Kabupaten Buleleng sudah diinisiasi oleh berbagai trainer yang kami siapkan. Itu 32 trainer ini sudah membantu pengimbasan secara menyeluruh di Kabupaten Buleleng, sehingga 32 ini seperti gurita ya Jare. Jadi ada sumbernya, turun lagi, Dan sudah menyebar. Ya istilahnya kan saling menyebar. Multi level. Intinya semua sekolah sudah diimbaskan di seluruh Kabupaten Buleleng. Ini juga terlihat dari kemarin kita mengadakan kegiatan tryout. Jadi tryout ini untuk memetakan pengetahuan bagaimana guru itu menjawab menggunakan cara gasing gitu. Kemarin sudah terdata itu berapa ya? 489 sekolah dari sekolah SD dan SMP. Iya, yang dan sudah juga menerapkan dari ini ya. 879 guru. Itu pun yang bisa masuk ke dalam link Google Form. Ada sisanya yang di link kedua saya belum hitung itu. Ini membuktikan bahwa antusiasme gasing dan eksistensi gasing di Kabupaten Buleleng sungguh luar biasa. Ini perlu diapresiasi ya. Kasih tepuk apresiasi dong Jan. Kasih tepuk apresiasi buat Bapak Betul, Ibu. ya. Tepuk apresiasi. Wis, mantap.
Wes mantap. Caca. Iya. Kasih apresiasi. Wes mantap. Wes mantap. Caca. Oke, luar biasa sekali. Ini Bigcom edisi ini memang beda ya, Ya, Cahya khusus ya. Jadi heboh kita dan memang membawa menyenangkan. perbedaan ya. Iya, oke. Membawa kegilaan sih. Presentasikan gasing itu seperti apa ya? Seperti kami begini. Iya. Jadi harus heboh. Dan tentu saja nih Kak, jadi bukan hanya guru dan siswa ya, jadi orang tua juga harus menyaksikan nih. Ada nggak channel YouTube atau medsos yang bisa untuk kita kepoin kegiatan dari Gasing. penerapan metode gasing? Ya emang ini? salah satu kelebihan dari ibu-ibu emang kepo ya. Iya, kepo. Kita Ini emang perwakilan kepo banget. kekepoan dari ibu-ibu ya. Positif untuk perkembangan anak di rumah ya. Jadi, Iya. Selain bapak ibu guru yang menerapkan metode gasing di sekolah, mungkin ibu-ibu di rumah begitu bisa menonton channel YouTube dan Instagram dari pihak Gasing Academy. Iya. Jadi nanti bisa disaksikan di situ kehebohan dan keseruan dalam pengimasan metode gasing gitu ya. Jadi itulah, jadi nama YouTube-nya Gasing Academy. Gasing Gasing Academy. Academy. Iya. Oke. Jadi kalau ada ibu-ibu yang pengen untuk diimbas secara langsung boleh panggil. Kita berdua. Boleh panggil ya. Boleh panggil Pak Fajar aja. Nah, kalau bapak-bapaknya yang panggil, boleh juga. saya boleh maju. Saya siap mengakomodasi para bapak-bapak yang Oke. untuk Kalau siap belajar Instagramnya gasing. tadi kan YouTube ya, Gasing Ah. Academy. Instagramnya ada? Ada Ya, sama namanya, Gasing Oke, Academy. Biasanya untuk di Instagram itu di story-nya biasanya akan ada latihan-latihan soal yang dilatih dengan cara gasing. Gitu. Mungkin anak-anak bisa melihat di Instagram, oh kalau ada soal seperti ini jawabannya apa nih? Langsung ada pilihannya. Kalau secara khusus tentang pembelajaran gasing itu, mungkin sudah ada beberapa orang yang men-share gitu loh, membagi informasi terkait cara-cara belajar gasing itu seperti apa. Namun kalau mau yang lebih VIP lah, premium gitu loh, ini memang tidak terpublish secara real, secara penuh, karena kita kan gasing itu ada konkret, abstrak dan mencongak. Mungkin kalau dibagikan melalui via YouTube itu hanya langsung ke abstrak dan mencongak gitu. Kalau mau jauh lebih jelasnya ya harus mengikuti pelatihan ini. Sehingga pengalaman belajar bermakna dengan cara gasing ini bisa dirasakan langsung oleh para pesertanya ini. Nah, gitu. kalau untuk ini pelatihannya sendiri, kalau ingin mendapatkan pelatihan seperti itu di mana nih? Gimana cara menghubunginya, atau ke dinas atau gimana nih, Pak? Oke, karena ini pelatihan gasing yang disasar itu yang pertama kan guru-guru Guru, dulu. Jadi kalau pihak kami dari guru-guru kan diundang secara langsung dari Pak Kades kan, dari pemerintah Kabupaten Buleleng ini. Berikutnya memang dibuka secara umum, tapi ini dibuka dari yayasan langsung ya. Kalau kemarin itu ada di Klungkung itu setelah acara kami PD pecahan desimal, ada kegiatan yang dilaksanakan secara umum. Jadi mungkin informasi ini semuanya ada di infografis di Instagram Gasing Academy. Mungkin bisa di Oke, kepo-kepoin di-scroll-scroll setiap ya. harinya ya. Oke, Gasing Nanti pasti ada Academy. informasi terkait pengadaan pengimbasan gasing, pelatihan gasing. Oke. Nah, sekarang agak serius dikit nih. Duduk lagi ya. Enggak sih. Jadi kan gasing ini merupakan sebuah inovasi. Nah, kalau menurut Bapak berdua nih ya, seberapa pentingkah inovasi itu dalam dunia pendidikan? Oke, kalau inovasi itu menurut saya itu sangat penting sekali ya. Karena dengan berinovasi itu kita akan melakukan sesuatu hal yang baru. Biasanya kalau anak-anak diberikan suatu hal yang baru itu rasa ketertarikan dan keikutsertaan dalam pembelajaran itu akan semakin meningkat begitu. Jadi memang di sini dibutuhkan inovasi dan kreativitas dari guru tersebut sehingga pembelajaran akan terbarukan, karena pembelajaran itu tidak stuck di situ. Tapi kita akan terus berkembang dan kita mengikuti itu dengan inovasi yang kita miliki. Iya. Gitu saya. Jadi inovasi itu juga menyinggung tentang apa yang kita bisa maksimalkan dari barang yang ada di sekitar kita gitu loh. Jadi zaman sekarang guru-guru semestinya memiliki keterampilan inovasi ini sudah ada dalam dirinya, udah harus kodrat. Guru tuh harus menyatu dengan inovasi gitu. Contohnya yang paling sederhana, kalau guru itu banyak yang mengeluh tentang media kan. Yeah. Kita kekurangan media, kita kekurangan alat-alat untuk menyampaikan, mendelivery inovasi yang kita inginkan kan. Contohnya di sini kan kalau di gasing itu kita semua alat yang paling sederhana bisa digunakan untuk berinovasi. Contohnya di sini. Ini tutup botol. Apa aja tutup botol? Iya, buleleng. Jadi kita ini bisa pakai permainan untuk games di pembelajaran. Contohnya ini kan, kalau yang jatuh yang ada lubangnya berarti yang jawab pertanyaannya ini. Kalau ini
Oh, berarti beda pertanyaannya. Contoh aja. Trrrt. Putarlah kita. Nah, keluar ini. Jadi siswa kan menunggu momen nih. Oh, ini Satu berapa? 2 Oke. gitu. Oke. Jadi inovasi itu ada di mana-mana, tergantung bagaimana kita menggunakan media yang ada menjadi media yang berguna bagi siswa. Iya. Begitu. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan sahabat Bikom, ini memang kalau ngobrolin soal gasing ini memang nggak habis-habis ya. Tapi kita masih punya banyak pertanyaan lagi nih Pak ya untuk kalian berdua. Jadi harus siap-siapkan Satu energi pertanyaan, dulu. satu Tapi kita doang. akan jeda dulu. Sebelumnya saya boleh dong dicontohin mungkin metode gasingnya di kelas yang sedikit heboh atau banyak hebohnya lah. Boleh, silakan. Sebelum kita jeda. Aman. Yang Oke. pertama kita harus jargonnya Sebelum kita gasing jeda. dulu. Boleh Ya. jargonnya dulu. Apa itu gasing? Jadi gasing itu ada gerakan dan kepanjangannya. Jadi apa itu gasing? Gasing, gampang, asik, menyenangkan. Yeay. Soundtracknya ada nggak? Soundtracknya banyak, Ada banyak Ada sekali. 6 gasing. Iya. Gasing hore, gasing di mana kamu orang jenius. Boleh satu aja. Satu. Mari belajar. Ntar dulu, lagu apa ini? Oh ya, gasing di mana kamu? Oh, gasing. Gasing di mana kamu? Gasing lagi berada di Bikom. Gitu. Bincang Jadi komunikasi. itu. Oke. Kabupaten Buleleng ya. Jadi ada lagunya itu gasing di mana kamu? Boleh, coba. Oke. Gas Spill langsung dari sedikit. Tujuh kali gasing-gasing. tujuh. Dari rap. 7 kali 7 dulu. 28. 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Oke, ayo kita nyanyi yuk. Oke, Gasing dari di mana gasing. kamu? Oke. Dari kanan ya. Oke. Oke, dari kiri deh, dari kiri. Kita berdiri nih. Berdiri apa duduk atau ini? Duduk. Enggak, Duduk oh, aja, duduk aja. Oke. Jadi kita goyang duduk. Ke kiri dulu. Oke, yuk 1 2 3. Gasing, gasing, gasing. Di mana kamu? Aku mencarimu, ingin belajar darimu. Gasing, gasing, gasing. Di mana kamu? Ku jadi pintar karena kamu. Hei. Ini kayaknya kita diolah di sini ya. Nanti harus ikut. Ya, dosa ditanggung host gitu loh. Oke, baik sahabat Bikom, kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetap di Bikom, jangan kemana-mana. Bikom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati, dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Baik, kembali lagi bersama kami dalam Bikom Bincang Komunikasi. Di sini kami masih bersama Kak Fajar dan Kak Kadek dan akan melanjutkan pertanyaan berikutnya itu bagaimana sih pengalaman Kakak dalam pelatihan metode ini dan sudah kemana saja dan sudah mendapatkan penghargaan yang seperti apa? Oke, ini kayaknya jawabannya panjang ya. Jadi sebelum itu izinkan saya untuk minum dulu biar gitu. Iya. Bisa aja. Aha, fokus kembali. Oke ya. Jadi selama mengikuti gasing ini, yang pertama tentunya saya menjadi peserta dulu di Kabupaten Buleleng. Di Kabupaten Buleleng itu pelaksanaan pelatihannya dilaksanakan di SD 3 Banjar Jawa. Itu terpilihlah 32 orang yang diminta oleh Bapak Sekdis untuk mengikuti pelatihan gasing ini. Nah, kemudian pelatihan ini dilakukan selama 15 hari. Dilakukan selama 15 hari. Dari hari pertama sampai hari ke-15 itu dimulai dari pukul 8 sampai pukul 5. Nah, begitulah. Setelah selesai pelatihan ini, tak kuduga, tak kubayangkan ternyata aku terpilih untuk menjadi trainer yang dipilih langsung oleh Pak Profesor Yohanes. Untuk pengimasan yang pertama itu saya ke Kota Salatiga yang ada di Jawa Tengah. Itu pelatihan yang pertama. Kemudian setelah dari pelatihan yang pertama itu saya lanjut ke Nuansa 2. Nuansa 2 itu numerasi asik nasional di Bogor. Nah, setelah di Bogor itu kami lanjut lagi
ke pelatihan selanjutnya itu ada di Kabupaten Badung kemarin. Kabupaten Badung diminta menjadi trainer aula di situ. Kemudian setelah dari Kabupaten Badung lanjut lagi ke Papua Pegunungan. Papua Pegunungan di kotanya yaitu kota Wamena. Setelah dari Wamena kami lanjut lagi pelatihannya ke Nuansa 3, numerasi asik nasional yang ketiga di kota Jayapura. Nah, untuk pengalaman sendiri, setiap tempat pelatihan yang saya ikuti itu memiliki kesan yang berbeda-beda, kesan yang unik-unik, karena memang wilayah-wilayah tersebut memiliki keunikan dan keberagaman yang indah dan bagus sekali untuk daerahnya masing-masing. Kemudian pengalaman-pengalaman lainnya adalah di setiap daerah itu Bapak Ibu guru dan pesertanya sangat menerima kedatangan kami sebagai pelatih gitu ya, sebagai pelatih, sebagai trainer di tempat itu, sehingga ketika pelaksanaan pelatihan pun dimulai, kami juga sudah langsung bisa menemukan chemistry antara trainer dan peserta. Pokoknya mengajar dengan hati, apapun yang kita lakukan dengan hati, siswa ataupun guru akan menerimanya dengan hati. Wah. Nah, kalau pengalamannya sendiri gimana nih waktu di Papua Pegunungan itu? Mungkin yang jadi tantangan terberatnya apa? Ketemu bahasa atau apa tuh di sana yang berbeda? Oke. Jadi untuk salah satu pengimbasan itu di Papua Pegunungan. Nah, ketika ke Papua Pegunungan itu merupakan pertama kali saya ke daerah Papua. Pertama yang saya bayangkan mungkin tantangannya itu adalah terkendala dengan adanya sinyal itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin ke makanan ya, ke makanan. Kemudian setelah sampai di sana ternyata sinyalnya itu bagus dan saya bisa berkomunikasi dengan orang tua saya yang di rumah begitu ya. Untuk makanannya pun hampir sama dengan makanan-makanan yang sering saya konsumsi sehari-hari. Jadi saya merasa kayak, oh ternyata Papua itu tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Ternyata Papua Pegunungan itu sudah sama nih dengan Bali, dengan Jawa. Dan pembangunannya pun saya lihat juga di Papua Pegunungan, di Kota Wamena itu sangat luar biasa, indah dengan cuaca dan udara yang segar. Karena mungkin di situ belum ada pabrik-pabrik yang membuat udaranya terkontaminasi. Kemudian hal yang sangat-sangat saya ingat adalah ketika saya naik pesawat dari Jayapura ke Wamena. Nah itu pesawatnya itu ketika mulai take off itu dari Jayapura ke Wamena itu udah berasa saya naik pesawat yang kayak di game-game gitu kan. Kayak manuvernya itu manuvernya set. Teman saya di sebelah, Pak Fajar lihatlah itu Danau Sentani bagus sekali. Enggak mau lihat. Ketika mendarat pun, ketika landing itu di bandara yang di Wamena, itu kayak yang secek duduk. Tuhan terima kasih akhirnya saya bisa mendarat di Kota Wamena untuk membantu Bapak Ibu guru yang ada di sini sehingga apa yang kami berikan nanti bisa disampaikan ke anak-anak Papua. Jadi itu. Nah, kalau penerimaan sendiri dari Bapak Ibu guru yang di sana gimana? Ada kesulitan mungkin memahami metode gasing ini? Untuk kesulitan itu tidak ada. Untuk jujur ya, dari saya dan tim di Papua Pegunungan untuk kesulitan menyampaikan materi itu tidak ada. Kenapa? Karena di gasing kami ada tim, bertim. Jadi setiap kami akan menyampaikan metode gasing ini ke peserta, tentunya kami akan melakukan briefing terlebih dahulu. Materi apa yang akan kami sampaikan, dengan cara bagaimana kami menyampaikan materi ini, dan dari hari pertama sampai hari ke-15 pun kami akan berusaha untuk menunjukkan pelatihan yang berbeda sehingga peserta itu tidak akan merasa bosan, apalagi mau minggat dari pelatihan kan, jangan sampai. Jadi kita akan berusaha membuat pelatihan itu menjadi pelatihan yang spektakuler. Jadi tidak ada tantangan, karena kami berjuang bersama tim, bersama-sama. Sebelum kami melakukan pengimasan, kami akan mencari dulu celah-celah apa yang akan terjadi besok sehingga kami menyiapkan sebelumnya. Plan B-nya. Oke. Pokoknya semua menyenangkan aja ya. Iya. Semua menyenangkan aja, bawa happy aja. Di Fajarnya ditanya perjalanannya. Tanya Bapak ini bagaimana? Iya. Kita kembali ke Buleleng. Sekarang saya tanyanya ke Pak Asyadi ya. Oke, boleh lah. Nah, kalau untuk di Buleleng sendiri nih gimana prospek kedepannya untuk metode gasing ini? Mungkin ada rencana-rencana selaku trainer ya untuk khususnya di Kabupaten Buleleng, dan kalau memang ada nanti provinsi dan nasional. Gimana nih Pak? Oke, boleh. Ini yang pertama kita cukup berterima kasih kepada Pemda. Jadi Kabupaten Buleleng ini gasing ini berjalan sungguh dinamis. Jadi berjalan sesuai rencana, dan dari rencana itu berkembang ke program-program berikutnya. Seperti saat ini sebenarnya kami sedang mempersiapkan untuk melaksanakan penguatan pengimbasan gasing kembali.
terhadap guru-guru, terkhusus untuk guru-guru yang belum mengenal gasing, yang baru diangkat menjadi P3K, dan juga guru-guru yang masih belum secara penuh menguasai gasing. Ini sudah ada programnya. Berikutnya kami juga ada kegiatan. Ini salah satu yang perlu kita bagikan informasinya. Buleleng ini dipilih dari 14 kabupaten untuk menjadi perwakilan penilaian PISA. Jadi program International Student Assessment. Ini sungguh luar biasa. Ini merupakan prestasi, merupakan apresiasi dari pemerintah terhadap Buleleng karena melihat begitu bergejolaknya gasing di Buleleng. Dan ini sudah menjadi contoh di berbagai daerah cara mengimbaskan ke kecamatan secara penuh gitu loh. Karena kemungkinan di kabupaten lain tuh hanya stuck pada saat peserta pertama. Jadi pengalaman peserta pertama ini kan mungkin belum terbagi secara menyeluruh ke masing-masing kecamatan. Kalau di Buleleng sing main-main ini. Kalau di Sipora kemarin kita kan punya jargon itu di Sipora Buleleng sing main-main gitu dia. Oke. Nah, kalau berbicara gasing ini tentu ada peran dari guru, murid dan orang tua ya. Jadi orang tua dan komunitas itu seperti apa dukungannya mungkin atau mungkin responnya terhadap penerapan metode gasing ini gimana Pak? Bisa diceritakan? Oke, kalau yang bisa dibicarakan di sini tentang respon dari orang tua terhadap anaknya yang sudah dibelajarkan gasing kan. Kalau kemarin kita belajarnya kan di SD 3 Banjarjauh ya, Fajarnya kan di sana juga melibatkan murid kan yang sekolahnya itu dari pagi sampai sore. Malahan orang tua itu menjemput dia bingung, yang anak saya kok belum pulang, sampai di dalam sekolah itu berbicara, "Loh anak saya ngapain? Ini jingkrak-jingkrak aja kerjaannya." Setelah keluar pulang, "Pak, enggak mau pulang," gitu loh. Katanya masih ada gurunya ngasih soal. Dan ada juga anak yang kondisinya tidak fit gitu loh. Ini kita akan berikan kesempatan untuk diganti, tapi orang tuanya, "Pak, ini enggak bisa diganti anak saya, maunya balik lagi besok gitu untuk mengikuti pelatihan gasing." Jadi di sana aja tuh sudah terlihat dari antusiasme anak ini memengaruhi orang tuanya. Sehingga orang tuanya menjadi lebih happy melihat anaknya itu happy gitu. Belajar yang sebelumnya kan mungkin belajarnya belum semenarik yang mereka belajarkan melalui metode gasing gitu. Oke, baik. Ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada guru di seluruh Indonesia yang mungkin ingin berinovasi tetapi merasa ragu atau terbatas oleh sumber daya? Boleh siapa aja? Aku? Oke. Setengah-setengah deh. Jadi sebenarnya setengah-setengah. Oke, nanti kirim setengah jawabannya ke ini ya. Oke, baik. Ya. Telepati. Jadi bisa saya tanggapi ya untuk pertanyaan itu, sebenarnya saya sendiri awalnya juga merasa ragu dengan diri saya sendiri. Apakah saya bisa menjadi seorang guru yang baik untuk anak didik saya selanjutnya? Nah, setelah saya mencurahkan seluruh isi hati saya, seluruh komitmen saya, kalau saya sudah ditugaskan untuk menjadi seorang guru, saya harus mampu untuk membuat seorang anak menjadi anak yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi yang pertama mungkin adalah komitmen, yang kedua adalah keinginan dalam diri kita sendiri bahwa kita itu sebenarnya bisa mengupgrade diri kita menjadi versi terbaik diri kita. Jadi jadilah diri kita yang terbaik. Apa yang kita punya, kita berikan, kita fasilitasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Dan ingat, mengajarlah dengan hati ya. Sekali lagi, mengajarlah dengan hati. Apapun yang kita belajarkan dengan hati, itu hasilnya pasti juga akan dihasilkan dengan hati. Oke, momen silakan. sedih. Silakan, Oke, Pak kalau saya pribadi, ini yang perlu diketahui oleh seluruh guru yang ada di Indonesia bahwa kalian itu hebat. Wajar kalian merasa lelah, wajar kalian merasa ada kekurangan, itu wajar. Namun saya yakin ketika kita mencintai suatu pekerjaan, ketika mencintai diri sendiri, kita bisa sharing kepada orang lain. Karena cinta ini kan memengaruhi banyak orang. Sehingga kalau kalian bisa seperti itu, saya yakin di Indonesia ini kembali menjadi macan Asia pendidikan. Jadi terkhusus untuk gasing ini bersama Prof. Yohanes Surya, bersama gasing, bersama tim khususnya Kabupaten Buleleng, bersama guru-guru hebat di Kabupaten Buleleng akan kembali menjadi rumah pendidikan seutuhnya. Baik. Dan terakhir nih, jadi boleh disampaikan mungkin saran atau harapan kepada pemerintah Kabupaten Buleleng atau masyarakat umum melalui podcast ini. Silakan, siapa dulu?
saran saya sih ayo kita belajar dengan cara yang mengembirakan, karena dengan cara yang mengembirakan kita bisa belajar secara bermakna sehingga apa yang kita pelajari bisa kita limpahkan jadi sebuah ilmu, sebuah terapan yang bisa membantu diri kita termasuk juga orang lain gitu. Pak Fajar, ada yang ingin disampaikan? Oke, kalau saya sarannya untuk Bapak Ibu guru yang lain mungkin berbenah dari sekarang, meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak harus kita menjadi guru yang galak, tapi jadilah guru yang ceria. Karena dengan keceriaan siswa akan lebih menyenangkan mengikuti pembelajaran. Ketika siswa senang mengikuti pembelajaran, mereka akan lebih giat lagi untuk belajar. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Fajar, Dian Mahendra, terima kasih. Pak Kade Asadi Putra, ini menarik sekali dan semoga nanti kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan, tentunya dengan implementasi gasing yang sudah semakin meluas ya. Kita tunggu nanti cerita-ceritanya di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi dan tetap semangat berkarya, tetap semangat mengajar dengan hati tentunya ya. Biasa compassion ya. Ini yang harus ada di trainer gasing kan. Oke. Baik, terima kasih sahabat Bikom, itu tadi perbincangan kita dari awal sampai akhir ya, menyenangkan, seru sekali, luar biasa, dan tentunya kita berharap gasing ini akan menjadi salah satu metode yang akan semakin disebarluaskan ya, sehingga anak-anak kita nantinya akan belajar dengan menyenangkan, tidak ada lagi kata keterpaksaan berangkat ke sekolah tentunya ya. Ini curhat nih ya ibu-ibu. Oke, terima kasih sahabat Bikom, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Dewi Lestari dan Cahya Dewi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.